Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Aaron Moses John Hadi dari kelas 10 TKJ dan pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas desain grafis. Jadi di sini sudah saya catat beberapa poin penting dari YouTube. Ini judulnya belajar dasar-dasar Photoshop. Poin pertama yang saya dapat yaitu adalah rectangular marquee tool. Tool ini bisa menyeleksi objek yang kita pilih untuk di-copy secara terpisah dari objek yang menyatu. Jadi kita langsung aja coba bagaimana cara menggunakannya. Pilih open. Oke, kita akan coba di logo Sapirus ini. Oke, jadi ini kita agak zoom out sedikit, zoom in. Oke, jadi rectangular itu adalah yang ini. Jadi fungsinya menyeleksi. Jadi dia seperti membuat bingkai. Gak usah ini ya, gak usah. Sama saja kalau kita pakai yang itu. Oke, ini adalah contohnya. Kita membuat objek sini dan untuk mengkopinya menggunakan kombinasi keyboard CTRL-J. Ini kita hilangin dulu. Nah, tuh lihat. Jadi rektangulernya dari ini. Rektanguler dari ini CTRL-C, CTRL-C. Oke, nah. Oke, ini yang pertama dan yang kedua sudah saya dapatkan yaitu adalah Move Tool. Jadi Move Tool ini berfungsi untuk memindahkan objek-objek. Kalau di laptop itu seperti kursor ini. Jadi langsung aja kita di sini pakai Move Tool, itu adalah yang paling atas. Sini kita drag. Nah, kita bisa memindahkan objek kemana, misalnya ke sini, ke kanan, kiri, bawah, atas. Oke. Dan next selanjutnya yaitu adalah tadi CTRL-C. Oke. Dan ini ada elliptical marquee tool. Jadi ini sama saja seperti rectangular, tapi bedanya ya bentuknya bulat kayak ini. Tuh. Kita pakai kombinasi CTRL-J. Jadi layer kedua ya. Nah, kok gini? Kocak lah. Tunggu ya. Hmm. Oke. Coba CTRL-C. Hmm. Oke, di sini CTRL-J tapi setengah lingkaran. Ada yang tahu gimana? Tulis komen di bawah ya. Sambil bantu-bantu. Oke, kita lanjut aja di sini. Ellipticalnya kita delete dulu. Oke, yang keenam ini adalah indicate less layer visibility. Jadi bisa menghilangkan layer untuk sementara. Ini kok M. Oke, sudah. Contohnya kayak gini ya. Tuh, kita kan ada layer 1 ini. Nah, jadi yang ini. Yang dinamakan apa tadi? Indicate layer visibility. Jadi misalnya kita mau menampilkan layer yang pertama yang kotak tadi, kita tinggal hidden yang layer 0 dan kita
munculkan layer 1. Sebaliknya kita hidden-kan layer pertama dan kita balik lagi ke awal. Lanjut yaitu ada single row marquee tool. Jadi sama seperti rectangular marquee tool. Oke, kita akan lihat di sini ini single row. Oke, jadi dia itu seperti namanya ya, single row. Oke, single row jadi dia itu buat kayak baris kayak gini, horizontal. Kalau single column itu sebaliknya vertikal. Oke. Sini langsung ya. Yang kedelapan yaitu adalah lasso tool. Jadi lasso tool ini sama seperti yang lain-lain fungsinya untuk menyeleksi objek, tapi di sini sifat lasso tool tuh dia bebas. Jadi ini menggunakan kemampuan kita untuk mengedit foto. Kita akan coba dulu. Wait. Oke, di sini kita pakai. Kita menggunakan Ctrl+ dulu untuk zoom. Oke, kita akan coba ya. Tuh. Jadi sifatnya ini lasso tool ini kayak pen. Kalau di pen ataupun di aplikasi manapun. Oke, kita akan coba dulu. Oke, udah ketemu. Dan kita Ctrl+J dan kita min dulu. Nah, ini dia. Oke, jadi itu fungsi lasso tool. Yang berikutnya adalah magnetic lasso tool. Jadi ini untuk menyeleksi objek secara detail. Jadi maksudnya untuk menyeleksi objek secara detail ini adalah untuk menyeleksi baik setiap sudut maupun sisi. Kita akan coba di sini magnetic lasso. Mengapa dikatakan detail? Kalian lihat sendiri di sini. Oke, kita buat garis. Nah, dia mengikuti setiap sisi terluar dari sebuah objek. Nah, di sini misalnya kalian sudah mentok, ini bisa menggunakan kombinasi keyboard yaitu space dan drag. Jangan sampai lepas drag kalian ke bawah. Lepas space, lanjutin lagi, tarik mouse-nya atau drag. Jangan dilepas. Kalau dilepas nanti hancur, susah guys. Tuh. Oke. Orang yang mencenderung memakai fitur ini bisa dikatakan worth it untuk ya bagi kalian yang istilahnya tuh nggak mau capek-capek, tapi di sini yang dibutuhkan yaitu adalah kesabaran. Karena jika kita tarik garisnya salah, itu nanti bisa melenceng. Meskipun ini bisa dikatakan dia ini mengikuti sisi-sisi terluar dari sebuah gambar ataupun ya secara bisa dibilang ini mengikuti garis. Jadi jika dia di sensornya ketemu sama garis, dia akan otomatis mengikuti. Nah, ini mengapa dia sifatnya bergerigi di sini bisa dilihat karena permukaan luar dari foto objek ini memang bergerigi karena resolusinya kan nggak resolusi tinggi, masih terlihat pixel-pixelnya. Oke, sebentar lagi kita akan selesai. Benar-benar harus dibutuhkan kesabaran dalam menggunakan tools ini. Oke, sudah selesai. Saatnya kita pakai Ctrl+J.
Kok salah? Kok dia balik ke lasso ya? Apa lasonya kita harus buang dulu ya? Mungkin ya lasonya harus kita buang dulu. Oke, agak sedikit crash di sini. Oke, kita coba hapus lasonya. Via copy kita hapus dulu. Oh, mungkin nggak bisa guys ya Pak. Misalnya kan ini kan dia kan satu grup ini, lasso tool, polygonal sama kinetic. Mungkin nggak bisa langsung dipakai semuanya. Kayak tadi kok nggak bisa, coba ya kita ya. Kita salah-salahan aja. Kemudian detail, oke sudah CTRL-J. Nah, udah berhasil. Oke, ternyata nggak bisa di itu ya. Nggak bisa digabung, istilahnya di satu lembar kerja itu nggak bisa. Contohnya rectangle sama ellipse nggak bisa digabung kayak gitu. Oke oke. Oke, selanjutnya yaitu adalah polygonal lasso tool. Jadi ini menyeleksi objek yang cenderung lurus. Ini kalau di Corel itu mirip dengan pen tool. Oke, langsung aja di sini. Oke, nah kayak pen tool ini. Oke, nah ini kayak ada pen tool di Corel, oke. Ini sama persis sih kayak di Corel pen tool, oke. Oke, nah sama persis kayak pen tool di Corel Draw. Oke. Dan nah ini yang terakhir yaitu adalah navigator. Jadi yang kayak sering gue bilang yaitu CTRL, kombinasi keyboard CTRL min ataupun CTRL plus. Jadi kalau misalnya ada di sini yaitu dia ada di Windows navigator. Dia bakal keluar di sini. Nah, jadi kita bisa ngezoom dengan sangat jelas di sini. Oke. Oke, jadi kesimpulannya dari video yang sudah saya tonton. Dalam video itu membahas tentang tools-tools yang digunakan untuk menyortir ataupun mengedit. Kalau istilah sekarangnya itu memotong foto. Jadi misalnya ada sebuah foto, ada backgroundnya, kita mau ambil badannya aja, bisa menggunakan beberapa tools-tools yang ada di Adobe Photoshop ini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat satu contoh karya sederhana lah. Nggak perlu yang bagus-bagus bener. Di sini kita silang aja, lalu kita buat baru. Kita CTRL open di sini. Oke, sini kita pakai foto saya sendiri. Oke, jadi untuk menyortir ini saya akan membuang backgroundnya ini dan menyisakan badannya saja. Oh, sorry. Salah. Untuk mempermudah kita harus, ini hanya untuk mempermudah, seharusnya kita pakai backgroundnya dulu. Sini gua ambil backgroundnya yaitu adalah tembok Cina, tembok besar Cina. Dan sini baru kita masukkan
foto. Nah, jadi di sini juga bisa. Oke, ini place the file, kita place aja. Oke, jadi ini juga bisa. Oke, kita hidden kan aja backgroundnya karena kita akan fokus ke memotong gambarnya di sini. Oke, jadi maaf ini sedikit patah-patah atau sedikit burik ya resolusinya. Jadi ini saya belum belajar. Ntar di next video mungkin saya sudah belajar bagaimana cara untuk mengubah kualitas grafik pixel-pixelnya ini. Mungkin saya akan mencoba desain ataupun edit foto yang lebih bagus. Oke, jadi untuk oh, burik sekali di sini. Gak apa-apa lah ya. Jadi di sini dalam video ini gue bakalan pakai ini quick selection tool. Bisa dikatakan ini alternatif banget. Ya, meskipun belum dipelajari tapi sudah saya pelajari dari video-video yang lain di YouTube. Jadi di sini kita cukup nah, tarik garis, jadi dia itu quick selection objek-objek yang kemungkinan akan itu. Cuman ini oke udah. Nah, ini untungnya si Adobe Photoshop-nya lagi bersahabat. Soalnya tadi saya coba beberapa kali itu, waduh, susah banget kadang-kadang. Tuh kayak gitu. Kayak ini ya, kayak tadi lebih ke sini. Tapi untung ini bersahabat sih. Ini ntar quick selection mana ini? Oke, ini kita delete aja. Oke, dan ini coba oke, di sini yang ini gua nggak butuh lagi ya. Jadi kita bisa drag ke gambar tong sampah. Oke. Kita tinggal munculkan backgroundnya dan oke, kita coba edit dulu si layer ini. Nah, palingan untuk ini kita edit manual pakai pen. Sorry, bukan pakai pen, kita pakai lasso tool. Aduh, sorry. Oke, mungkin kita pisahkan dulu biar nanti gue ngerinya background juga ikut terpotong nanti. Oke, di sini kita coba pakai lasso. Kita buat kayak gini. Oke, ini sudah ya. Ini gimana nih abis ini? Pakai brush kah? Waduh, besar banget. Oke, kita cukup pakai brush saja. Ternyata nggak usah pakai lasso. Jadi sini kita coba pakai brush. Oke, ternyata bisa. Kita pakai. Kita coba min lagi. Coba. Yang di sini nih. Bentar ya. Oke, yang di sini bagian sini harus dihilangin. Oke. Coba kita. Nah, lumayan lah ya, meskipun masih ada kelihatan dikit, tapi setidaknya sudah berhasil mengedit. Yeay, aku ada di tembok besar Cina meskipun belum pernah ke sana.
Oke, jadi ini adalah sebuah contoh desain sederhana. Jadi menggunakan Adobe Photoshop ini kita bisa mengedit foto, kita bisa memasukkan background, kita bisa menghapus objek-objek yang tidak perlu, dan kita bisa menyortir objek yang kita inginkan. Mungkin ada tools-tools lain yang ada di Adobe Photoshop ini yang belum saya pelajari, dan mungkin di next video gue bakalan mencoba sesuatu hal yang baru ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk yang menonton, dan apabila ada kesalahan kata saya minta maaf. Dan jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Karena subscribe gratis, like gratis, komen gratis. Dan ya, gue Aaron Moses dari 10 TKJ. Ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.